wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertatap muka kembali dalam mata pelajaran SKI. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana Rasulullah berdakwah dan menggunakan strategi apa saja. Nah, sebelum ke materi sekarang, Ibu mau tanya dulu materi yang minggu kemarin. Bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, masyarakat Mekah pada zaman dahulu disebut masyarakat jahiliyah. Betul. Jahiliyah artinya bodoh. Nah, bodoh di sini bukan berarti bodoh dalam pengetahuannya ya, tapi bodoh di sini adalah jauh dari aturan-aturan agama. Contohnya masyarakat Mekah itu ada dua ya perilakunya atau kebiasaannya, perilaku positif dan negatif. Yang positifnya ada apa aja? Seperti menghormati tamu, menghargai, saling menghargai, menjaga martabat sukunya, terus kuat ya, berguru dan lain-lain. Itu positifnya. Tapi tertutup oleh kebiasaan negatifnya, yaitu apa? Suka meminum minuman khamar sampai mabuk-mabukan ya, dan berzina, apalagi berkelahi, peperangan, dan yang lebih parahnya lagi adalah menempatkan perempuan itu di kedudukannya yang paling rendah. Bahkan apabila ada yang melahirkan anak perempuan itu merasa malu ya. Jadi lebih baik dibunuhnya dengan cara apa? Dengan cara menguburnya dengan secara hidup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Sampai di situ ya. Nah, sekarang bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad? Nah, pada usia Nabi sekitar 40 tahun, Nabi sering berkhalwat di Gua Hiro, berkhalwat atau bertahan. Apa Bu itu berkhalwat? Itu mengasingkan diri atau yang menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat Mekah pada saat itu, yang tadi disebutkan ya, suka mabuk-mabukan, berzina, itu tuh sudah biasa ya. Makanya Nabi Muhammad sering menghabiskan waktunya di Gua Hiro ya, dengan beribadah, berzikir ya. Nah, di suatu saat Nabi Muhammad didatangi oleh sosok yang besar. Nah, siapa itu? Ya, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah ya, dengan membawa wahyu dari Allah. Itu merupakan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yang bunyinya Iqra. Nah, sampai 3 kali. Nabi Muhammad kaget ya dengan kedatangan Jibril tersebut ya, karena sosoknya tinggi besar. Langsung menyuruhnya Iqra. Nabi Muhammad berkata tidak bisa, sampai 3 kali tidak bisa. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad bisa mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah itu Nabi Muhammad merasa kaget dan takut ya, langsung segera pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Nabi Muhammad menyuruh istrinya, siapa? Ya, Siti Khadijah ya. Menyuruh Siti Khadijah untuk menyelimutinya sambil menggigil ya, karena apakah tadi kaget ya dan takut ya. Setelah diselimuti, si makhluk yang besar itu yang tadi datang lagi ya, yaitu malaikat Jibril datang lagi dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir yang bunyinya ya ayyuhal mudassir qad fa'anzir, yang artinya hai orang
berselimut. Bangunlah dan sampaikanlah. Nah, artinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan wahyunya kepada orang-orang terdekat terdahulu ya. Nah, itu ya. Yang pertama, Nabi Muhammad langsung menjalankan dakwahnya dengan salah satu sir atau sembunyi melalui orang-orang terdekat dahulu. Orang yang pertama mempercayai atau mengimani dakwah Nabi Muhammad yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, sepupunya atau keponakannya itu Ali bin Abi Thalib, karena Ali tinggal bersama Nabi ya dari kecil. Yang ketiga, sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu langsung mempercayai dakwah Nabi Muhammad dan mengimani. Yang keempat itu dari golongan hamba sahaya, yaitu Haris ya. Nah, itu orang-orang yang pertama mempercayai dakwah Nabi disebut, diberi julukan as-sabiquna awwalun, orang yang pertama mempercayai dakwah Nabi ya. Nah, setelah itu bagaimana? Berjalan beberapa tahun ya, tidak langsung terang-terangan ya, sambil sembunyi dulu. Melalui sahabatnya Abu Bakar berdakwah lagi ke sahabatnya ya, sampai Umar bin Khattab pun akhirnya masuk ke agama Islam, yang merupakan orang terkuat, maksudnya orang yang berpengaruh di Quraisy ya. Alhamdulillah masuk tuh ke Islam, mempercayai dakwah Nabi. Nah, terus berjalan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya itu selama 3 tahun ya, dan akhirnya turun lagi firman Allah yang merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu surat Quran surat Al-Hijr ayat 19 yang artinya yang bunyinya gini, fasda bima tumaru wa arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, itu pertama kali wahyu yang merupakan perintah kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan ya. Maka dari itu setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad langsung menjalankan perintahnya, yaitu untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa ya. Bukit Sofa itu bukit yang berada di Jabal Nur ya, di Mekah. Itu naik ke Bukit Sofa, lalu Nabi Muhammad menyeru ke seluruh masyarakat, ke seluruh manusia yang ada di Mekah ya. Seperti ini contohnya ya, contohnya kalau diibaratkan, ya ayuhan nas, hei orang-orang, hei manusia, kumpul ya, kumpul. Nah, setelah berkumpul semua kalangan, dan ada kalangan yang orang terpandang ya, ada yang budak hamba sahaya, pokoknya merumpul semuanya. Ya, setelah berkumpul, Nabi Muhammad menyeru lagi. Bagaimana seruannya? Bertakwalah kepada Allah dan percayalah atau imanlah kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah ya, setelah mengetahui dakwahnya Nabi Muhammad, bagaimana reaksi masyarakat yang ada di situ? Menentang karena mereka sudah mempunyai kepercayaan, yaitu kepercayaan nenek moyang yang percaya menyembah berhala, patung-patung itu menjadi Tuhannya ya. Masih ingat
patung-patungnya ada namanya ya, yaitu patung Hubal, Manak, Lata, dan Uzza. Nah, itu sebagai Tuhannya. Wow, mereka berontak, tidak terima ya. Nabi Muhammad orang yang yang baru menyuruh meninggalkan Tuhannya gitu ya. Siapa yang lebih keras menentang? Yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, berdiri, "Hai Muhammad, celaka kamu ya. Untuk ini kamu mengumpulkan kita semua." Nah, ya mendengar itu Nabi Muhammad merasa sedih dan lalu Allah menurunkan jawabannya ya, yang membuat Nabi Muhammad tenang ya, yaitu apa? Surat Al-Lahab. Betul ya, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, dijawab ku Gusti Allah tanya, bukan Nabi Muhammad yang akan celaka, tapi Abu Lahab sendiri yang akan celaka, bahkan celaka dengan istrinya. Betul ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu terus ya, Nabi Muhammad tidak pantang menyerah, gigih terus berdakwah ya dengan secara terang-terangan, meskipun banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Ancaman, siksaan, dan penghinaan kepada Nabi Muhammad. Berbagai macam cara Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah dilempar batu sampai berdarah ya. Nabi Muhammad dilempari kotoran hewan di rumahnya, dibabelkan ke kotoran hewan ya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad tidak membalasnya, membiarkan saja ya. Yang kedua, apalagi tantangannya yang dihadapi Nabi Muhammad, kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad sama diperlakukan dengan kejam oleh kaum Quraisy, disiksa, dihina, diancam ya keluarga-keluarga yang mengikuti Nabi Muhammad. Di antaranya siapa? Kalian ingat? Dengan Bilal bin Rabah? Ya, betul. Bilal bin Rabah seorang hamba sahaya yang beriman kepada dakwahnya, yang mempercayai dakwahnya Nabi Muhammad, yang beriman dan masuk Islam, itu disiksa ya, ketahuan oleh tuannya, lalu disiksa dengan cara dijemur di terik matahari, terus ditindih hantu batu besar ya. Nah, tapi kumaha Bilal bin Rabah tetap kuat ya, pendiriannya kuat, tauhidnya tetap memegang agama Islam. Banyak ya contohnya kaum muslim yang disiksa. Ada keluarga Haris yang disiksa sampai ibunya Haris ditombak ya sampai tembus ke jantungnya. Banyak ya. Terus apalagi Nabi Muhammad pernah dibujuk oleh kaum Quraisy dengan akan memberikan harta, tahta, bahkan wanita, apa aja yang Muhammad inginkan akan diberikan asal berhenti dakwahnya. Nabi Muhammad bagaimana? Tidak ya, walau matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berdakwah sampai maut pun, Nabi Muhammad SAW ya. Terus apalagi menghasut masyarakat Mekah ya, masyarakat Mekah untuk tidak beriman, untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan cara memboikot ya, jadi kaum Quraisy tidak boleh berhubungan menjual dagangannya kepada kaum muslimin, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan kaum muslimin, pokoknya diboikot ya. Itu yang sangat menyiksa bagi umat muslim pada saat itu ya, sehingga
Nabi Muhammad berpikir untuk hijrah sementara ya, memerintahkan umatnya untuk berhijrah sementara ke Habsyah. Ke Habsyi ya. Nah, di Habsyi juga itu ada tantangannya. Kaum Quraisy mengirimkan orang kepercayaannya yang pandai berbicara untuk menghasut raja Habsyi ya, untuk tidak menerima kaum muslim ya. Tapi bagaimana? Usahanya gagal ya. Pokoknya banyak ya usaha-usaha yang dijalankan oleh kaum Quraisy, tapi tidak berhasil ya. Begitulah perjalanan dakwah Nabi di Mekah selama berapa tahun tuh, secara terang-terangan, dengan ancaman, dengan hinaan, selama 10 tahun ya. Setelah itu Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, dan setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan lalu melanjutkan dakwahnya di Madinah. Nah, dari cerita ini, dari sejarah ini, kalian harus tahu ya. Jadi Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya di Mekah dengan 2 strategi. Satu, secara sir atau sembunyi. Yang kedua dengan cara zahar atau terang-terangan ya. Dengan sembunyi-sembunyi 3 tahun dan secara terang-terangan itu 10 tahun. Jadi totalnya 13 tahun. Nah, selama 13 tahun ini Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah berupa ayat-ayat yang berangsur-angsur ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 89 surat ya kurang lebih. Nah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Nah, itu disebut surat Makkiyah. Betul, itu wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama dakwah di Mekah. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan dengan baik, dan ingat buka kembali pelajarannya nanti di rumah. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.